Di tengah riuh polemik yang menyeret nama Denada dan Resa, Dewi Persik justru muncul dengan sudut pandang yang lebih emosional dan manusiawi. Lewat siaran langsungnya, ia menekankan bahwa persoalan yang dihadapi Resa tidak semata soal pekerjaan atau sorotan publik, melainkan soal kebutuhan dasar untuk diterima dan disayangi. Dewi Persik melihat Resa sebagai sosok yang sedang rapuh secara batin, kondisi yang tanpa sadar mengingatkannya pada ikatan emosional dengan anaknya sendiri. Empati itu tumbuh bukan karena popularitas, melainkan karena rasa iba seorang ibu. Meski hatinya berat dan emosinya terguncang, Dewi Persik tetap menunjukkan sikap profesional dengan hadir di acara televisi yang telah menjadi tanggung jawabnya. Ia mengakui kehadiran itu dijalani dengan perasaan campur aduk karena bayangan perjuangan Resa terus terlintas di pikirannya. Baginya, rezeki dan pekerjaan akan datang pada waktunya, sementara pelukan, pengakuan, dan penerimaan adalah hal yang jauh lebih mendesak bagi Resa di tengah badai yang menerpanya. Resa sekarang harus bersyukur bahwa Resa sekarang banyak kerjaan. Bukan itu. Ya, kalau versi aku sih nggak ke sana. Jadi dia cuma butuh dipeluk, disayang, diakui, diterima, penerimaan. Itu. Ya kalau pada akhirnya dia dapat pekerjaan di mana-mana ya karena memang sudah rezeki dari Allah, ya kan? Sedih. Aku tuh nangisin dia itu ya. Dari kemarin aku harusnya kan nggak masuk, aku tuh nggak masuk ke pagi-pagi ambiar tuh karena wah gue pasti nangis nih karena aku nggak sanggup gitu. Cuman karena aku kerja ya, jadi mau nggak mau aku hadir di acara itu gitu, hadir di acara pagi-pagi ambiar. Tapi sebenarnya aku tuh nggak mau hadir gitu karena aku udah pasti nangis, aku inget sama anakku gitu. Bener pas dia ketemu sama dia hatiku tuh nggak tega gitu, sedih ngeliatnya. Ada suara azan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kenapa seolah-olah media itu bilang akhirnya Denada mengakui Resa sebagai anaknya. Tapi yang aku dengar, pengacaranya itu cuma ngomong bahwa Denada tidak pernah tidak mengakui Resa sebagai anaknya. Ngerti nggak bedanya? Kalau mengakui kan, ya saya mengakui. Kalau ini kan sama, saya juga tidak pernah tidak mengakui Resa sebagai anak saya. Kamu juga tidak pernah kan? Ya memang tidak perlu untuk itu. Jadi kalau tidak pernah tidak mengakui, bukan berarti mengakui. Paham nggak ya sama maksud aku? Karena kayak aku pun, kalau aku nih ke anak aku mengakui bahwa itu anak aku. Tapi ke anak orang lain, aku tidak pernah tidak mengakui bahwa anak itu bukan anak aku. Nah, ngerti nggak ya? Semoga kamu ngerti deh. Cari penyayang anak iso apa anak sapi sing kon sayang. Iki anak wong asli lo kok iso gak diglorifikasi. Malah ambek ala-ala takok. Kan dia udah 24 tahun. Udah dewasa, kenapa pas dewasa tanyanya? Lah saiki lho arek cilik pikiran arek cilik langsung ngomong. Dino arek cilik langsung iso ngomong. Apa gak langsung kiamat? Ojo nggari situasi tambah gemerungsung lo ya Mas, tolong. Iki mboke durung kek statement apa-apa lo. Yo, ojo pede. Ojo kadek-kadek ngkei pembelaan sing gak jelas kayak ngono. Oh, buktine kon takon di panggung, kon takoki kenapa ya jawabane yo gak pengin. Menengo koin. Iku bisa acara TV ojo aji mumpung. Penyisan po prengen iku denok langsung temokno po iku di acara TV iku. Dimana kon misek-misek tok koyo ngono setengah-setengah ngono. Langsung ae diundang di TV ku anake prengen iku denok. Aku mek pingin ro des ekspresine denok iki ya apa ketemu anake. Apakah semisek-misek iku apa bakal ya apa? Penasaran deh aku. Ini tuh ganjel banget di pikiran gue, anjay. Bagaimana ibu dan bapaknya bisa menjalani hidup selama 24 tahun pura-pura nggak tahu gitu kalau punya anak. Astagfirullahaladzim. Gue sebenarnya tadi bikin gaya, tapi sumpah itu lewat terus gitu di kepala gue, ngerti nggak? Gimana caranya ya dia bisa menjalani hidup sesantai itu, karena manusia kan diberinya sepaket ya, hati, jantung sama perasaan sama hati gitu, bukan kayak pohon pisang gitu, punya jantung gak punya hati. Kayak menjalani hidup selama 24 tahun ya udah lupa aja gitu, bodo amat. Apa ini pikiran gue aja karena pertama gue udah jadi ibu gitu, yang kedua
selama 32 tahun gue hidup, yang jadi garda terdepan, yang jadi pelindung terbaik ya orang tua gitu. Jadi di benak gue selama ini ya, di benak gue selama gue hidup tuh nggak akan pernah ada kayaknya orang tua yang bisa begitu sama anaknya. Terlebih lagi gue udah ngerasain yang namanya lahiran itu kan sakit ya. Sumpah, tapi ini nggak tahu lewat gitu di pikiran gue dari tadi mengganggu. Ya udah gue share aja ke kalian. Katanya ini kalau dibuat film FTV Azab Ilahi, judulnya menjadi Ternyata Kakak Sepupuku Adalah Mamaku dan Bundaku Adalah Nenekku. Begini alur ceritanya. 24 tahun yang lalu, seorang gadis belia kebablasan dalam bergaul. Akhirnya dia hamidun di luar nikah. Kalau bahasa anak sekarang, living together. Ternyata dia adalah anak seorang artis dan penyanyi terkenal pada saat itu. Dan sang ibunda ternyata merasa khawatir bagaimana karir dan masa depan dari anakku jika dia harus hamidun di luar nikah dalam usia belia. Akhirnya sang ibunda berpikir bagaimana caranya kan anak bayi ini. Kasihan. Dia menawarkan kepada keluarganya siapa yang mau merawat anak bayi yang ternyata laki-laki itu, guys. Keluarganya tidak ada yang menerima sampai bertemulah seorang ibu mulia bernama Ibu RT yang merupakan adik dari sang nenek tersebut. Bu RT akhirnya mengadopsi anak bayi laki-laki ini sebagai anaknya sampai berusia 24 tahun. Dunia mengatakan kepada anak laki-laki ini bahwa sebenarnya dia bukan anak Ibu RT tapi anaknya Ertong. Tapi Bu RT mengatakan, tidak nak, kamu terlahir dari rahim ibu. Dan selama 24 tahun ternyata janji-janji kehidupan yang layak, nafkah yang layak itu tidak benar. Dan saat ini ibundanya sudah melanglang buana ke luar negeri untuk merubah dari ujung rambut hingga ujung kaki. Si anak tetap menjadi anak yang judulnya ternyata kakak sepupuku adalah mamaku dan bundaku adalah nenekku. POV ya guys, itu tadi cuma ilustrasi aja ya, ilustrasi cerita yang ditulis oleh netizen. Kalian pasti udah nonton juga kan kayak yang Reza yang diduga anaknya Denada itu, yang kemarin itu tampil juga di fashion show-nya si Sheila Sofia, dan banyak acara-acara kayak live streaming owner-owner produk-produk yang ada di Indonesia mengadakan kerjasama dengan Reza itu, dan gue sangat happy melihat itu, dan gue berharap banyak lagi brand-brand lainnya yang mengajak Reza bekerja sama untuk bisa membuat karirnya dia bagus. Tapi satu hal yang kadang-kadang bikin gua kayak kasihan juga, kayak wartawan nih, kalian itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Sometimes kayak itu terlalu sadis pertanyaan kalian. Dan gue takut, kenapa? Takut tiba-tiba si Reza ini salah jawab gitu loh, salah jawab yang akhirnya membuat citra image-nya dia itu jadi rusak. Gue berharap banget sih guys, huru hara per anak kandungan dan hal begini cepat selesai. Dan buat Denada, please, masih ada kesempatan banget kalau sekarang dia muncul, tapi nggak tahu ya, kayak kesempatannya tinggal sedikit. Kayak kemarin kan ada berita juga tuh udah diakui oleh pengacaranya. Kenapa nggak kamu ceritain semua kronologinya, ajak dia bertemu gitu, dan kasih tahu ke kita gitu, yang menonton ini, yang ikut, mental kita ikut terbawa di kasus kalian ini. Kalau enggak kan orang jadi menduga-duga semua kan, orang menuduh, kayak yang orang jadi berburuk sangka, kayak misalnya kamu menangis, orang bilang kamu juga kesedihan, atau misalnya kamu melakukan ini, mengakui ini karena karirmu akan hancur. Justru dengan diam, dengan tidak melakukan tindakan apapun, itu bakal yang akan mengakhiri karir yang udah kamu bangun dari kamu kecil. Trust me. Kalau kalian sendiri, apa yang kalian mau dari kasus mereka ini? Apa yang kalian mau endingnya terjadi? Kalian maunya gimana? Apakah kalian mau mereka berbaikan, dia berdamai, mengakui itu, lalu mereka akan hidup bahagia, atau bermusuhan seperti ini selamanya? Tulis di kolom komen.